Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Qawmin, para alim, para ulama, para asatid yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, Ustaz Haji Wawan beserta jajaran jamaah salat subuh yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita, melangkahkan tangan kita dari rumah kita masing-masing semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita umat muslim atau umat Islam, sebagai kewajiban kita orang yang beriman, yakni untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan memperpanjang duduk kita, iktikaf kita di tempat yang mulia ini semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam baginda agung Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya, yang telah menuntun kita umatnya minaz zulmati ilal nur, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan hidayah dan petunjuk, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, mari sebelum kita taklim dan i'tikaf di tempat ini, kita bersama-sama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi was sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dalalata ala al-khairi
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين. ثم إلى الروح على هذا الكتاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا دكتور محمد إسكندر وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang adabul Jumat, tata krama Jumat. Jamaah rahimakumullah, betapa hari Jumat ini adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Dulu ketika kita kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita betapa pentingnya hari Jumat. Dan guru ngaji saya itu pernah berkata, siapa yang sholat Jumat 40 kali berturut-turut, zaman saya kecil saya ingat itu, masih SD. Kemudian tidak pernah ada kosongnya, ya, itu ibadah, pahalanya seperti ibadah haji katanya. Dan itu karena kita masih kecil ya, kita tawadhu, sami'na wa ata'na kepada guru kita ngaji di kampung dulu, itu kita catat. Kita catat ya, jangan sampai kita nggak melaksanakan Jumat. Ya, baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anal Jum'ata, sesungguhnya atau bahwasannya hari Jumat itu inggal mu'minin, ialah hari rayanya orang-orang mukmin. Wa dan adapun Jumat itu yaumul, itu ialah hari syarifun yang mulia. Khassah yang mengkhususkan siapa Allah Azza wa Jalla, siapa Allah Azza wa Jalla bihi dengan Jumat, hadhil ummata, akan atau pada umat ini. Nah, hadirin rahimahullah, jadi hari Jumat itu bagi kita orang beriman itu termasuk hari rayanya, ya. Hari rayanya, hari besarnya orang-orang mukmin. Bahkan dulu saya ingat itu di kampung saya, kalau hari Jumat libur. Sekolah-sekolah Islam itu terutama hari Jumat libur. Saking sakralnya hari Jumat, orang yang jualan pun libur.
Tapi ketika kita masuk ke Jakarta, tradisi seperti itu mulai sedikit-sedikit ya. Ini mulai berkurang. Hari Jumat itu dulu sekolah-sekolah di kampung itu, sekolah Islam terutama, ini diliburkan. Wafi dan ialah dalam Jumat bermula saatun itu waktu mubhamatun yang dirahasiakan. La yuwafiquha yang tidak bertepatan. Ya, apa ma kepada saat apa atau siapa abdul, siapa seorang hamba muslimun yang muslim. Nas'alu yang memohon siapa abdul Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fiha dalam saat, dalam waktu itu hajatan akan hajatnya illa kecuali a'tahu memberikan siapa Allah kepada abdul iyaha pada hajatnya. Di dalam hari Jumat itu, di dalamnya ada saat-saat penting yang apabila seorang mukmin punya hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan mengabulkan. Ya, karena saking barokahnya, ya, ada rahasia-rahasia yang oleh Allah, ya, akan diberikan kepada seorang muslim, seorang mukmin. Maka kita sebagai seorang mukmin minta pada hari Jumat itu kebutuhan hajat, ya, dan lain sebagainya, maka pasti ya Allah akan memberikan hajat kita. Fasta'idha maka bersiaplah siapa kamu. Jadi ketika kita memasuki hari Jumat, maka kita disuruh bersiap-siap. Fasta'idha maka bersiaplah siapa kamu. Laha untuk Jumat. Min yaumil khamisi. Kapan persiapannya? Min yaumil khamis, dimulai pada hari Kamis. Kita siapi dengan membersihkan pakaian-pakaian. Kita sudah senang masuk. Ya, dari hari Kamis sore kita sudah bergembira membersihkan pakaian-pakaian kita. Wabikasrati tasbih dan memperbanyak tasbih. Wal istighfari dan membaca istighfar. Ya, asyiatul khamisi pada sore hari Kamis. Pada asar ya sampai malam Jumat. Oleh karena itu kita bersyukur di masjid ini kita selalu membiasakan dengan mengadakan baca Yasin, ya, tahlil. Di situ ada kalimat-kalimat tasbih, kalimat istighfar dan lain sebagainya. Fa'inna maka sesungguhnya asyiatal khamis, saatun ialah saat tuwazi, saat yang menyamai fil fadli dalam keutamaannya. Saatu yaumil Jumat, pada saat hari Jumat. Jadi ya, hari Kamis sore itu sudah disamakan keutamaannya dengan hari Jumat. Ya. Fa'inna sesungguhnya asyiatal khamisi pada sore hari Kamis itu saatun ialah saat tuwazi yang menyamai fil fadli di dalam keutamaannya akan saat yaumil Jum'ati menyamai pada hari
Jumat. Wanwi dan berniatlah siapa kamu. Wanwi dan berniatlah siapa kamu. Sauma yaumil Jum'ati, pada hari Jumat. Ya. Lakin akan tetapi nih, jadi kalau puasa jangan sendirian di hari Jumat itu. Lakin akan tetapi ma'al khamisi, bersama hari Kamis, awi sabti atau sabtu atau hari Sabtu. Jadi kalau kita berpuasa jangan sendirian itu hari bagi hari Jumat. Kecuali ya bagi orang yang puasanya puasa daur, itu ada pengecualian, ya kan? Misalkan Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan, nggak masalah itu. Tapi kalau puasa biasa sendiri, ya dianjurkan ya hari Kamis ditemani sama hari Kamis. Kalau Kamis nggak bisa, hari Sabtunya ya. Misalkan kok Jumat ini hari yang berkah, ini saya ingin puasa. Silahkan berpuasa, tapi karena kemarin Kamisnya tidak, silahkan dilanjutkan Jumat dan Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Wanwi dan berniatlah siapa kamu sauma yaumal Jum'ati. Sauma Jum'ati, puasa pada hari Jumat. Lakin akan tetapi ma'al khamisi, beserta hari Kamis. Awi sabti atau hari Sabtu. Ijja'a, karena datang fi ifratihi, dalam menyendirikan Jumat, nahyun ya, larangan. Jadi dilarang. Datang apa larangan? Menyendirikan puasa khusus hari Jumat. Jadi kalau kepingin puasa hari Jumat itu tadi ditemenin, kalau nggak Kamis juga dengan Sabtu, awis Sabtu. Fa'idha ta'afat bila tala'at, telah terbit. Nah, kemudian ketika kita memasuki pagi, telah terbit alaika atas kamu apa subuh, waktu subuh, faktasil, maka mandilah siapa kamu. Maka kita harus mandi. Fa innal ghuslal Jum'ati, karena sesungguhnya mandi di hari Jumat itu wajibun, ialah wajib. Saking berkahnya, saking hari Jumat itu hari yang diistimewakan oleh Allah, ulama mengatakan wajib. Ya, ala kulli mukhtalimin, bagi siapa? Bagi orang yang balik. Bagi kita orang-orang yang dewasa, ya. Ayi, maksudnya apa? Syabitu, telah ditetapkan, mu'akadun, itu sunahnya sunah mu'akad yang sangat penting. Mandi di pagi hari Jumat itu sunahnya sunah mu'akad, ya. Maka saya mengambil dari sebuah kitab Minah Husaniyah tentang keistimewaan mandi hari Jumat, ya, biar kita tidak lupa. Dulu sudah pernah saya baca ini, saya masih ingat malam Selasa dalam kitab Minah Husaniyah, Rasulullah SAW bersabda atau memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali tentang betapa penting dan sangat utamanya, yaitu mandi hari Jumat. Tadi dimulai mandinya ketika masuk waktu subuh. Sebagaimana sabdanya, ya Ali, wahai Ali, man, bermula siapa orang, ya, iktisalu, yang mandi siapa man, mandi siapa orang, yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, ya, ghafara, maka mengampuni siapa Allah lahu akan man,
ma bainal jum'ati ila jum'ati, yaitu antara hari Jumat hari itu ila jum'ati sampai Jumat yang akan datang. Jadi ketika kita mandi Jumat itu, ya hari ini misalkan Jumat kita mandi, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita dimulai dari kapan? Dari Jumat kita mandi sampai Jumat yang akan datang. Wa ja'ala dzalika, kemudian apa kata Rasul? Wa ja'ala dzalika, dan menjadikan yang demikian. Yang demikian apa? Mandi Jumat itu tawaban, halir sawaban, memperberat pahala. Jadi memperberat pahala kita. Kapan? Fi kubrihi, di dalam kuburnya kita nanti. Kalau kita mandi Jumat, kata Rasulullah SAW, yang pertama keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa dari Jumat sampai Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Sawaban fi kubrihi. Yang kedua memperberat pahala fi kubrihi di dalam kuburan kita. Ya, nanti pahalanya kita akan semakin berat. Wasaqala, dan memperberat ala mizanihi, pada timbangan kita nanti di akhirat. Ya, timbangan kita itu nanti akan diperberat oleh Allah karena kita sering istiqomah. Ya, di setiap Jumat kita bergembira, kemudian paginya kita mandi, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Semua kemudian ini rangkaiannya. Ketika kita masuk tadi, ya, masuk paginya kita disunahkan mandi. Sunahnya nggak main-main. Sunahnya sunnah muakkad, ya, sunahnya sunnah muakkad, mendekati wajib, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini wajib. Ulama mengatakan wajib bagi dirinya. Ya. Bisiyabi, dengan pakaian. Kemudian kita berhias. Summa tazayyan, maka kemudian berhiaslah. Siapa engkau? Bisiyabi, dengan pakaian al-abi, ya. Pakaian diabil bidi, dengan pakaian yang putih. Kalau bisa kita pakaiannya putih tuh, ya. Fa'innaha, karena sesungguhnya pakaian putih, ahabbu syabi, itu lebih dicintai, lebih disukai, illallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pakaian putih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman nyucinya susah, Pak, ya. Pakaian putih itu nyucinya susah. Aduh, kasihan istri kita kalau kita seragamnya putih. Ya. Di sininya ini, di lehernya itu yang susah. Ya. Jadi summa tazayyana, berhiaslah. Setelah mandi kita berhias. Bisiyabi, dengan pakaian, ya, al-bidi, yang putih. Fa'innaha, karena sesungguhnya pakaian yang putih, ahabbu syabi, itu ialah paling disukai, illallahi ta'ala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'mil, dan berpakaianlah siapa kamu, minatibi, memakailah, ya, dan memakailah. Wasta'mil, maka kita sering dengar ya, musta'mal, itu bekas dipakai. Wasta'mil, dan pakailah siapa engkau, minatibi, dari minyak wangi.
Maka kemudian setelah kita berpakaian, pakaian kita oleskan minyak wangi. Ya, ini sunnah. Karena Rasulullah SAW selalu melakukan seperti ini. Minat tibi dari minyak wangi. Ya, minyak wangi adyaba ma pada paling wanginya sesuatu indaka yang ada padamu. Kalau ada, misalkan kita punya minyak 5, gunakan hari itu yang paling wangi. Adyabama pada paling wanginya sesuatu. Indaka yang ada padamu. Wabalik dan bersungguh-sungguhlah. Fitam titi badanika. Di dalam membersihkan badanmu. Ya. Bilhalki dengan mencukur. Bagi laki-laki ya. Dengan mencukur. Walqosi. Ya. Mencukur kumis. Ya, kumisnya dirapikan ya. Dicukur, dirapikan. Wataklimi dan memotong kuku. Kuku yang panjang-panjang dibersihkan, ya, dibersihkan. Wasiwaki dan menggunakan siwak. Ya. Wasairi anwa'i nadhafati dan seluruh macam-macam kebersihan. Ya, semua yang bisa membersihkan badan kita maksudnya kita gunakan ya, menggosok gigi atau dengan siwak ya, dengan mencukur kumis ya, mencukur ketiak kita ini sunnah, mencukur ketiak, mencukur kumis itu sunnah, memotong kuku ya, dan wasyairi adwa'i naudofati dan segala cara atau seluruh macam-macam ya yang bisa mengharumkan badan kita. Watadhibi raihati dan mengharumkan bau. Baunya tidak ada, jangan sampai kita sholat Jumat ya kita membawa bau, orang lain terganggu dengan bau yang ada di badan kita. Itu jangan sampai ya. Ini karena ya ini Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Tidak hanya kebersihan badan, kebersihan lingkungan kita, tempat ibadah kita. Ya, ini harus kita jaga, harus kita bersihkan. Kenapa? Kalau bersih, ya itu buat ibadah juga enak, nyaman, ya. Berbeda dengan tempat sholat yang kotor, jorok. Ya. Itu kalau kita ibadah itu udah Assalamualaikum lantas jalan langsung pergi. Musolanya misalkan apek tempat sholatnya, ya. Kemudian karpetnya misalkan jarang dicuci, jarang dibersihkan, apek. Ya, pasti kita tidak akan betah di situ. Tapi kalau kita sholat seperti masjid kita ini ya, sudah dingin, karpetnya wangi, ini insya Allah akan menambah kekhusyuan. Ya, menambah kekhusyuan ibadah kita. Apalagi badan kita tadi ditunjang dengan bagian badan kita, pakaian kita bersih ya. Insya Allah akan menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suma kemudian, nah ini. Suma kemudian bakir, berpagi-pagilah siapa kamu. Nah ini ya. Berangkat pagi ilal jami ke masjid jami. Masjid yang besar, masjid jami ya. Nih kalau di kampung itu ya ini sangat apa ya? Benar-benar ini ulama-ulama kita di kampung, kiai-kiai kita di kampung sangat menjaga ya, sangat betul-betul melaksanakan apa yang diajarkan ya di dalam kitab-kitab salaf. Ya,
ada masjid tapi bukan masjid jami, itu tidak boleh dipergunakan untuk sholat Jumat. Ya, di kampung saya ada 2 masjid itu. Ya, di kampung mertua. Itu yang satu nggak pernah dipergunakan untuk sholat Jumat. Tapi Jumatannya di kampung jami, di masjid jami yang lebih besar. Dan berjalanlah siapa engkau ilaiha menuju ke Jumat, menuju ke tempat sholat Jumat, maksudnya alal hinati dengan pelan-pelan, jalannya pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, nggak usah lari-lari, ya. Kenapa pelan-pelan? Agar langkah kita ini dihitungnya banyak. Langkah kita menuju ke masjid itu dihitung banyak. Ya. Wasakinati dan tenang. Jalanlah engkau, berjalanlah siapa engkau ilaiha menuju ke masjid untuk Jumat, sholat Jumat alal hinati dengan pelan-pelan. Wasakinati dan dengan tenang, ya, nggak usah terburu-buru. Karena apa? Karena setiap langkah, ya, setiap langkah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, faqad dan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermula siapa orang roha berangkat siapa man ilal jum'ati menuju pada sholat Jumat fi sa'atin dalam saat atau waktu al-ulah yang pertama. Nah ini saya mendengar ini dari kecil, Masya Allah, tapi ya belum tahu dalilnya. Fi sa'atil ulah, dalam saat yang pertama, waktu yang pertama, faka'annama, maka seolah-olah koroba berkurban siapa man, badanatan berkorban akan unta. Jadi kalau kita berangkat pagi-pagi, ya mungkin masjidnya masih kosong itu. Ya, bisa jadi jam 8, ya, atau jam 7, ya. Maka seolah-olah kalau kita berangkat pagi-pagi itu, kita atau di waktu yang pertama lah ya, saat yang pertama. Sebelum ada orang, fa'aka'anama, maka seolah-olah korban berkorban siapa man, badanatan pada unta. Makanya saya sangat menyayangkan kepada teman-teman. Kadang-kadang padahal sudah tidak ada kerjaan ya, tapi datangnya kalau ada, itu ya termasuk yang ngomong. Datangnya pas azan, ya. Kadang-kadang kalau pas saya lagi khutbah, kebetulan dapat jadwal, itu pas khutbah baru pada datang, nungguin berdiri di situ. Itu ngapain di rumah ya? Ya Allah, padahal bukan orang yang penting-penting amat kelihatannya. Orang yang hanya tinggal di rumah. Ya ini, mereka ketika khotib sudah berdiri, hampir doa, baru pada datang. Pada berdiri nunggu sholat doa. Padahal keutamaan tadi kalau kita dengarkan, yang pertama itu kita akan mendapatkan keutamaan seolah-olah kita berkurban seperti unta. Waman, yang kedua, waman dan siapa roha yang berangkat. Siapa man fisaati di saat asaniyati yang kedua, waktu yang kedua,
Nih, waktu yang kedua faka'an nama, maka seolah-olah berkorban siapa man bakorotan. Bakorotan itu berkorban sapi. Ya, pahalanya seperti berkorban sapi. Waman dan bermula siapa orang, siapa man roha berangkat, siapa man fi saati salisati di saat yang ketiga ya sudah ada orang di masjid. Yang ketiga fakaan nama, maka seolah-olah korba berkurban siapa man, ya berkorban seperti apa? Kabsan, ya seperti kambing makin kecil pahalanya. Kabsan seperti kambing. Kambing yang sebagaimana kambing akorona yang bertanduk. Kambing yang bertanduk ya. Nih. Waman dan bermula siapa? Roha yang berangkat siapa man? Yang berangkat siapa man? Fi saati rabi'ah. Ya, fi saati rabi'ah. Di waktu yang keempat. Faka'an nama. Maka seolah-olah korban berkurban siapa man jajatan, ya berkorban seperti ayam, jajatan seperti ayam, ya. Waman dan bermula siapa orang roha yang berangkat fi saatil khamisati di dalam waktu yang kelima, ya fi saatil khamisati di dalam waktu yang kelima, faka'an nama, maka seolah-olah korban berkorban siapa man, ya baidotan seperti telur, berkorban pada telur makin kecil. Gimana itu yang datang belakangan ya? Ya paling menggugurkan kewajiban sholat Jumat saja ya. Ya, jadi dari kecil kita sudah dinasehati oleh guru-guru kita, kiai-kiai di kampung, ya pernah ngomong seperti ini, ya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk membaca, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salafus saleh. Sedikit lagi ya. Fa'idza maka apabila kharaja keluar. Nih, ini yang penting nih, sangat penting. Fa'idza maka apabila kharaja keluar siapa al-imamu imam. Tuwiyat maka sudah dilipat apa suhufu apa buku catatan bukunya sudah ditutup, ya bukunya itu sudah ditutup apabila imam sudah berdiri di atas mimbar, ya faiza kharaja maka apabila sudah keluar al imamu siapa imam tuwiyat maka sudah dilipat suhufu, ya apa buku-buku catatan amal, rufi'at dan diangkat, ya al-aqlamu apa pena-pena bukunya sudah dilipat sama pencatat amal, ya pulpennya sudah dimasukin oleh malaikat pencatat amal, ya sudah diangkat, ya kemudian fajtama'at dan berkumpul siapa al-malaikatu, siapa para malaikat ingdal mimbari berkumpul di sekitar mimbar. Mimbar sini kalau kita melihat, ya kalau kita melihat itu banyak malaikat. Kalau kita dilihatin, ya ikut apa? Ikut yastami'una, ikut mendengarkan siapa
mereka malaikat al-dzikra pada zikir, ikut berzikir, mendengarkan khotbah dan lain-lain. Jamaah rahimahullah, ya barangkali matahari sudah mulai hampir keluar, kita sudah berada pada pagi hari menjelang siang. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita lanjutkan kembali bacaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya apa ya yang sudah diamalkan oleh para ulama kita, ulama salafus soleh, ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ini mendapatkan keberkahan dari beliau. Barangkali ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.